super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku. Nah, kali ini kita akan membahas tentang load balancing. Nah, apa sih load balancing itu? Load balancing adalah proses mendistribusikan jaringan ke beberapa server. Ini untuk memastikan salah satu server tidak mengandung terlalu banyak beban permintaan. Server website yang kelebihan beban membuat proses muat halaman menjadi lambat atau bahkan tidak terhubung sama sekali. Nah, fungsi load balancing itu sendiri sama seperti polisi lalu lintas yang bertugas mencegah kemacetan dan insiden di jalanan yang tidak diinginkan. Load balancing arus bisa memastikan lalu lintas jaringan tetap lancar sekaligus memberi rasa aman. Manfaat load balancing itu sendiri membantu server-server tersebut mentransfer data secara efisien dan mengoptimalkan pengguna aplikasi pengirim sumber daya sehingga terhindar dari server yang overload. Prinsip kerja load balancing ada dua macam. Yang pertama, mendistribusikan permintaan klien atau beban jaringan secara efisien ke beberapa server dengan permintaan distribusi web atau aplikasi menjadi lebih tanggap dan stabil ketika diakses oleh pengguna. Yang kedua, memastikan ketersediaan dengan mengirim permintaan hanya ke server yang sedang online, memberikan fleksibilitas untuk menambah atau mengurangi server secara permintaan. Memberikan fleksibilitas untuk menambah atau mengurangi server sesuai permintaan. Cara kerja load balancing itu sendiri ada tiga macam. Yang pertama yaitu pengguna meminta akses masuk server, website atau aplikasi. Yang kedua, load balancing menerima dan mendistribusikan trafik ke beberapa server. Dan yang terakhir, jika satu server down, perangkat ini mengalihkan trafik ke server lain yang tersedia. Jenis-jenis load balancing. Jenis-jenis load balancing ini ada dua macam. Yang pertama, head-weight load balancing. Sesuai dengan namanya ini, merupakan load balancing berbentuk perangkat keras. Alat ini mendistribusikan trafik sesuai dengan perangkat pengaturan yang dilakukan. Karena berbentuk fisik, load balancing ini harus diletakkan bersama dengan server di pusat data lokal. Jumlah load balancing disesuaikan dengan trafik tertinggi yang diinginkan. Biaya load balancing ini sanggup mengalami trafik dalam jumlah yang besar. Meski demikian, load balancing fisik memiliki harga yang terbilang mahal. Belum lagi, alat ini tidak sefleksibel versi softwarenya. Kelebihan dan kekurangan head-weight load balancing. Kelebihan head-weight load balancing ada dua. Yang pertama, bekerja lebih cepat karena program berjalan menggunakan proses yang khusus. Yang kedua, lebih aman karena hanya perusahaan yang dapat mengakses. Kekurangannya ada tiga. Yang pertama, tidak dapat diubah secara efisien. Dua, harga yang lebih mahal dari software. Yang ketiga, membutuhkan perangkat yang secara fisik. Dan yang terakhir, membutuhkan perawatan yang secara fisik. Lalu, kelebihan dan kekurangan software load balancing. Kelebihannya yang pertama, biaya lebih hemat karena tidak harus membeli alat fisiknya. Yang kedua, dapat diatur ukurannya secara kebutuhan. Dan yang terakhir, dapat diaplikasikan ke cloud komputer. Kekurangannya yaitu memungkinkan terjadi delay saat konfigurasi program load balancing. Nah, lalu load balancing juga memiliki metode. Metode yang pertama yaitu
Round robin adalah metode yang paling banyak digunakan di algoritma load balancing. Metode ini merotasi server dengan mengarahkan trafik ke server pertama yang tersedia. Dan yang kedua, Let's Connection. Algoritma Let's Connection adalah metode yang mengevaluasi kekurangan round robin dalam membaca beban setiap server. Metode Let's Connection menjaga distribusi trafik yang merata di semua server yang tersedia. Dan yang terakhir, Less Response Time. Versi ini lebih canggih dari metode Let's Connection adalah Let's Response Time. Metode ini menggunakan dua cara dalam distribusi permintaan data klien. Kelebihan load balancing ada 5. Yang pertama, kemudahan update dan downgrade. Yang kedua, memudahkan proses distribusi trafik. Yang ketiga, mengurangi downtime dan meningkatkan performa. Yang keempat, manajemen kegagalan yang efisien. Dan yang terakhir, meningkatkan fleksibilitas. Kesimpulannya, dengan menggunakan metode load balancing ini, maka akan menyelesaikan masalah dalam penggunaan dua SOP, sehingga tidak ada SOP yang ideal karena dapat teroperasi secara bersamaan. Sekian video tentang load balancing kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. See you di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.